macam atau 9 jenis tambo. Assalamualaikum saudara. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang spektrum tambo. Tambo bisa juga kita pelajari dari variasi sumbernya dan variasi isinya. Nah, berdasarkan sumber dan isinya itu, kita bisa lihat sekurangnya 9 variasi tambo. Bisa juga dikatakan 9 macam atau 9 jenis tambo. Yang paling dikenal adalah tambo Minangkabau. Tapi sebenarnya tambo Minangkabau adalah pusek jalo pumpunan ikan atau rujukan semua tambo yang lain. Dia semacam tambo induk. Tambo Minangkabau itu ada 2 bagian besarnya. Yang pertama disebut tambo alam, yang kedua disebut tambo adat. Tambo alam itu dikatakan juga barih balabeh Minangkabau. Asal usul, silsilah, dan batas-batas wilayah Minangkabau. Ya, dikatakan juga itu sebagai konsideran atau landasan filosofis dari tambo adat. Bagian keduanya yang lebih banyak tuturannya adalah tambo adat Minangkabau. Isinya adalah silsilah adat Sabatang Panjang di Minangkabau, tentang penghulu, tentang undang-undang nagari, undang-undang isi nagari, dan banyak lagi. Oke, itu 2, tambo alam dan tambo adat yang ada dalam satu rangkaian disebut tambo Minangkabau. Yang ketiga ada tambo luhak. Tambo luhak Nantigo, ada tambo luhak Tanah Data, ada tambo luhak Agam, ada tambo luhak 50 foto. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa tambo Kubuang Tigo Baleh itu juga sebuah tambo luhak. Itu semacam pendapat. Tapi ada yang mengatakan itu setara dengan tambo nagari. Nah, yang setingkat dengan tambo luhak itu juga ada tambo kerajaan. Tambo kerajaan Pagaruyung juga menginduk kepada tambo Minangkabau. Tambo alam dan tambo adat Minangkabau. Kemudian itu yang keempat ya, tambo kerajaan ya. Tambo kerajaan Pagaruyung. Yang kelima ada tambo nagari. Nagari. Tiap-tiap nagari punya tambo, punya barih balabehnya sendiri. Jadi kalau dalam upacara adat itu sekurangnya 3 itu dibacakan berurutan dari tambo alam Minangkabau, kemudian tambo luhak, kemudian tambo nagari. Kalau nagarinya di Agam, maka tambo luhaknya tambo luhak Agam. Kalau nagarinya di Tanah Data, maka tambo luhaknya tambo luhak Tanah Data yang dituturkan sebelumnya. Tapi tambo Minangkabau itu dituturkan di semua nagari Minangkabau. Biasanya 3 itu berurutan penuturannya. Kemudian tadi ada tambo kerajaan. Tambo kerajaan juga punya turunannya, disebut tambo Sapiah Balahan. Tambo kerajaan Sapiah Balahan, tambo kerajaan Kuduang Karatan, tambo kerajaan Timbang Pacahan, Kapak Radai. Karena kerajaan itu punya kerajaan-kerajaan yang bertalian di wilayah rantau. Sebab dalam tambo Minangkabau dituturkan bahwa luhak Papangulu, rantau Barajo. Nah, rantau itu rajonya menginduk kepada kerajaan Pagaruyung. Maka tambonya juga merujuk kepada tambo kerajaan. Jadi ada tambo luhak, ada tambo kerajaan Pagaruyung. Ada tambo nagari, ada tambo kerajaan-kerajaan
sapiah balahan, kuduang karatan, timbang pacahan, kapak radai, nagari-nagari yang kerajaan di rantau. Ada tambo asa. Tambo asa itu adalah hubungan sebuah kaum, suku, penghulu dengan nagari. Jadi dalam nagari itu ada urutan-urutan penghulu. Ada susunan penghulu. Penghulu A itu susunannya di urutan kesekian dalam susunan kepenghuluan nagari. Suku A berada dalam susunan nagari seperti itu. Nah, tamboasa itu berkaitan antara kaum, suku dengan nagari. Nah, biasanya tamboasa dimiliki oleh setiap suku atau penghulu suku. Ada tambo alam, ada tambo adat, ada tambo luhak, ada tambo nagari, ada tambo asa, ada tambo kerajaan, ada tambo kerajaan-kerajaan sapiah balahan. Yang kedelapan, nah ini tidak berkaitan dengan adat nagari atau luhak atau kerajaan, tapi ada tambo silsilah yang diwariskan dalam jalur Silek Minangkabau, dikatakan tambo Silek Minangkabau. Tambo Silek Minangkabau itu juga merujuk kepada silsilah pendahulu pertama di Minangkabau. Dikatakan dalam tambo Silek Minangkabau bahwa pendiri Silek Minangkabau itu adalah Datuk Suri Dirajo dan 4 panglima dari Sri Maharaja Dirajo, mulai dari Anjang Mualim, Harimau Campo, Kambiang Hutan, dan Kuciang Siam. Itu yang mendirikan atau pendahulu pertama dari Silek Tuo Minangkabau. Nah, jadi ada tambo Silek Minangkabau, nanti ada silsilah Silek Tuo, ada silsilah atau tambo silek tiap-tiap perguruan atau ranji silek perguruan-perguruan yang ada di Minangkabau. Ada sekian perguruan silek. Saya sudah bahas dalam video yang lain tentang tambo silek Minangkabau. Udah 8, saudara. Yang ke-9 ini jarang dibicarakan orang, tapi ada. Saya menemukan ada tambo silsilah riwayat yang berhubungan dengan tambo alam Minangkabau tentang tambo Panawa namanya. Tambo guru-guru yang dianggap mewariskan ilmu pengobatan di Minangkabau. Nanti kita akan bahas bahwa tambo Panawa itu seperti tambo yang lain juga ada yang gelap, ada yang terangnya, ada yang ninang kelam, ada yang ninang tarangnya. Tapi yang jelas bahwa tambo Panawa ini punya silsilah sampai ke tambo alam Minangkabau kepada nenek moyang perdana di Minangkabau. Kalau di Silek itu tokoh perdananya Datuk Suri Dirajo dengan 4 orang panglima Sri Maharaja Dirajo. Kalau tambo Panawa itu tokoh perdananya adalah Tantejo Garhano yang diceritakan punya banyak ilmu, termasuk ilmu pengobatan. Nah, itulah yang diwariskan oleh Tantejo Garhano dalam silsilah tambo Panawa itu yang nanti pada ujungnya adalah bentuk buku-buku, kitab-kitab dan tuturan-tuturan tentang manto atau mantra, mantro Panawa, Sitawa Sidingin. Nah, mudah-mudahan suatu saat kita bisa membahas apa saja isi masing-masing tambo ini. Kita urutkan dari yang pertama, Pusek Jalo Pumpunan Ikannya adalah tambo Minangkabau. Tambo Minangkabau itu Bacanggah Duo. Tambo alam Minangkabau, tambo adat Minangkabau. Kemudian untuk
Luhak, ada Tambo Luhak masing-masing. Kemudian ada Tambo Nagari yang merujuk kepada Tambo Luhak. Kemudian ada Tambo Asa Kaum suku yang merujuk kepada Tambo masing-masing nagari. Itu berurut ke atas sampai ke Tambo alam Minangkabau. Untuk jalur kerajaan ada Tambo Kerajaan Pagaruyuang. Kemudian ada beberapa Tambo di kerajaan yang menjelaskan tentang hubungan dengan kerajaan-kerajaan Sapia Balahan, Kudu Angkaratan, Timbang Pacahan, Kapak Radai. Ada Tambo Sultanan Salapan misalnya. Itu dari kerajaan Pagaruyuang. Kemudian ada jalur dalam silsilah Silek Minangkabau. Kemudian ada jalur yang belum banyak diketahui, tapi sudah banyak yang meneliti tentang Tambo Panawa, tentang silsilah pengobatan Minangkabau sampai ke Tantejo Garhano. Jadi saudara, semua itu merujuk semua kepada Tambo Minangkabau sebagai konstitusi, sebagai induk dari seluruh Tambo yang ada di Minangkabau. Jadi ada 9 varian dengan satu induknya Tambo Minangkabau. Konstitusi Minangkabau. Kita jumpa dalam episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.